Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu. Namun kali ini kita akan membahas tentang bagaimana adab kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Ini adalah materi BPI untuk semester genap ini. Materi kita adalah Ma'rifat Al-Quran. Pada materi ini kita akan mengetahui tentang pengertian Al-Quran, kemudian beberapa adab atau etika kita terhadap Al-Quran, terutama saat kita membacanya, agar apa yang kita baca mendapatkan pahala atau barokah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran atau bahkan menyentuh Al-Quran, sebaiknya kita harus bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, kemudian membersihkan gigi, kemudian juga memakai pakaian yang sopan dan rapi. Artinya saat kita membaca Al-Quran sangat dianjurkan kita mengambil air wudhu terlebih dahulu, kemudian berpakaian yang rapi dan menutup aurat. Artinya tidak boleh atau tidak dianjurkan membaca Al-Quran hanya memakai celana sontok atau celana pendek, kemudian hanya memakai kaos dalam. Kemudian badan dan pakaian harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Minimal sebelum kita membaca Al-Quran, kita berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, saat kita membaca Al-Quran, dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, majelis atau posisi duduk paling mulia adalah majelis yang menghadap ke arah kiblat. Jadi adab yang kedua adalah saat kita membaca Al-Quran, yaitu menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau yang disebut dengan ta'awudz. Allah berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Yang keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Jadi saat membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita berusaha untuk merenungi atau mentadaburi ayat-ayat yang kita baca agar kita memahami maksud dan kandungan ayat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai dengan apa yang dibaca. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemeterlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Ini karena orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu khusyuk dan menghayati makna yang terkandung
dalam ayat-ayat yang ia baca sehingga meresap ke dalam jiwa dan menimbulkan dan menambah keimanan bagi yang membacanya. Kemudian yang keenam adalah berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud dengan membaca dengan tartil adalah membacanya atau membaca Al-Quran dengan pelan, jelas setiap hurufnya, atau singkatnya membaca dengan tartil adalah membaca Al-Quran dengan menerapkan ilmu tajwid. Yang ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau sambil berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran surat Al-Imran ayat 191. Nabi SAW pernah membaca surat Al-Fat di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Yang kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi SAW pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dari mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi SAW bersabda, orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik. Adab membaca Al-Quran yang ke-9 adalah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena ini terlalu cepat sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari maka tidak akan dapat memahaminya. Artinya, kalau kita ingin menghatamkan 30 juz Al-Quran itu harus lebih daripada 3 hari. Karena tadi tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga merenungi ayat-ayat yang kita baca. Kemudian yang ke-10, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajadah. Aisyah menceritakan ketika Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatan dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasai dan Abu Dawud. Jadi artinya ketika kita menemukan ayat-ayat sajadah, kita harus melakukan sujud tilawah. Ini adalah doa ketika kita melakukan sujud tilawah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Anak-anakku sekalian, setelah Pak Guru ajarkan tentang adab-adab membaca Al-Quran, maka diharapkan nanti tidak lagi membaca Al-Qurannya asal-asalan, sehingga kita semua setelah membaca Al-Quran mendapatkan barokah, mendapatkan pahala, dan mendapatkan petunjuk daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.